Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Samsuri, Presiden KMM Komunitas Masyarakat Mandiri. Nomor WA 082125771557. Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada, bahwa kami share video ini dari tulisan-tulisan kami yang jumlahnya ada ratusan tulisan, sehingga kami tidak dapat punya waktu untuk merubahnya ke file PowerPoint ya. Jadi kami presentasikan dengan file dokumen ini, dan apabila Anda membutuhkan file ini bisa kami kirim file PDF-nya kepada Anda baik melalui WA ataupun email. Silakan minta ke kami. Kali ini tentang cara sholat khusyuk part ketiga atau bagian ketiga. Sahabat muslim, semoga kita senantiasa dalam keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan materi tentang sholat khusyuk pada bagian ketiga atau part 3. Bagi Anda yang sudah menonton part 1 dan part 2, silakan lanjut tonton part 3 ini. Tetapi bagi Anda yang belum menonton part 1 dan 2, maka sebaiknya Anda tonton terlebih dahulu part 1 dan 2. Setelah itu baru lanjut ke part 3 ini, agar pemahaman Anda tersambung dengan penjelasan kami di part 3 ini sehingga tidak salah paham. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng hitam. Tentang ruku dan bacaan ruku. Ketika akan ruku, Anda mengangkat kedua tangan, maka tangan Anda itu berhenti sejenak sebelum turun kembali, sehingga ada jeda antara mengangkat tangan dan menurunkan tangan. Ya, ini adalah tumakninah di dalam hal gerakan, termasuk dalam mengangkat tangan ataupun menurunkan tangan. Sebaiknya tumakninah, ada jeda. Ketika mau akan ruku, Anda mengucapkan Allahu Akbar. Ini ingat kembali penjelasan kami sebelumnya tentang ucapan takbir ini ya di video sebelumnya. Ketika ruku, Anda membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Maha suci Rabb yang Maha Agung, dengan memujinya. Harus benar-benar Anda rasakan atau Anda jiwai keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala saat Anda mengucapkan bacaan ini dengan hati dan pikiran Anda, bukan sekedar ucapan di lisan saja. Sekali lagi, keagungan dan kebesaran Allah itu sangat dahsyat sekali, tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya. Allah pencipta, pemilik, penguasa, pemelihara alam semesta yang begitu luasnya. Maka pengagungan Anda harus melebihi daripada seorang presiden, daripada seorang konglomerat dunia. Jangan disamakan, jangan sampai tidak ada rasa penghormatan yang lebih daripada yang lain dalam hati dan jiwa Anda. Penjiwaannya harus jauh berbeda, bertemu dengan presiden atau konglomerat dengan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Jika 10 miliar orang paling kaya di dunia ini berkumpul sekalipun, tidak akan bisa menandingi atau menyamai kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Camkanlah tentang hal ini. Tidak sama sekali ya, tidak sama Allah dengan semua hal ya, dengan banyak makhluk sekalipun ya, sekalipun semua makhluk ya, manusia, jin dan planet-planet bersatu, tidak akan bisa menandingi atau menyamai kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika i'tidal dan bacaannya. Dari ruku Anda bangkit i'tidal, mengangkat kedua tangan, diam sejenak tangan Anda di atas, jangan langsung turun. Ini bagian daripada tumakninah dalam hal gerakan. Bacaan i'tidal, ada yang membaca kalimat pendek ini ya, Rabbana lakal hamd, wahai Rabb kami, untukmu segala pujian. Atau kalimat panjangnya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, wahai Rabb kami, untukmu segala pujian, pujian yang banyak, baik dan diberkahi. Ketika Anda sudah memahami keagungan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya, maka tak kuasa Anda untuk memuji Allah dengan segala pujian terbaik yang Anda berikan untuk Allah. Pujian yang melebihi daripada pujian kepada makhluk. Secerdas apapun dan sehebat apapun makhluk,
baik itu artis, doktor, profesor, konglomerat, presiden, selebriti dunia, tidak sebanding pujian kepada mereka dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus lebih tinggi pujian kepada Allah dibandingkan pujian kepada mereka semua. Sujud dan bacaan sujud. Setelah selesai mengucapkan pujian kepada Allah saat i'tidal, Anda diam sejenak sebelum melanjutkan gerakan untuk sujud. Inilah tumaknina agar Anda ada jeda pemisah antara gerakan atau ucapan dengan gerakan berikutnya, sehingga Anda tidak lupa rakaat dan juga bacaannya. Anggota tubuh Anda turun untuk melakukan sujud, menempelkan beberapa anggota tubuh ke tempat sujud hingga tubuh Anda tenang sejenak, baru Anda membaca bacaan sujud. Jadi, ketika turun sujud, jangan langsung membaca bacaan sujud, tetapi tunggu tubuh Anda tenang sejenak, baru Anda baca bacaan sujudnya. Bacaan sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Rabb yang maha tinggi dan dengan memujinya. Ya, sebaiknya dibaca perlahan sambil Anda meresapi menjiwai dengan hati dan pikiran Anda. Berarti bahwa Anda benar-benar mengakui sepenuh hati dalam sujud Anda, ya. Dan juga pikiran Anda bahwa Allah Maha Tinggi, tidak ada yang menyamai ketinggiannya, tidak ada yang lebih tinggi, ya, baik kedudukan, kekuasaan, keagungan dan kebesarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ucapan lisan tanpa menjiwai dengan hati dan pikiran Anda. Bahkan, bacaan ini pun seharusnya membuat hati dan tubuh Anda bergetar ketika Anda benar-benar merasakan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di antara dua sujud dan bacaannya. Ingat selalu, selesai membaca bacaan sujud, diam sejenak sebelum Anda angkat tubuh Anda untuk duduk di antara dua sujud. Ada jeda saat antara selesai membaca dengan gerakan berikutnya. Inilah tumakninah. Bacaan duduk ini ada dua pilihan, baik yang panjang ataupun yang pendek, atau mungkin ada bacaan yang lain, silakan ya, kami tidak mempermasalahkan itu, tapi yang paling penting adalah Anda bisa menjiwai dengan hati dan pikiran Anda, bukan sekedar ucapan di lisan. Bacaan pendek mungkin ya sebagian rekan membaca ini, Rabbighfirli, 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 ya dibaca 3 kali. Atau bacaan panjangnya yang biasa atau sering diajarkan kepada kita, ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Rob, ampunilah aku, sayangilah aku, cukupilah aku. Berilah aku rezeki, angkatlah derajatku, tunjukilah aku, sehatkanlah aku, dan maafkanlah kesalahanku. Ini doa yang sangat luar biasa karena ada 8 hal yang kita minta, ya, seperti pada makna di atas. Seharusnya kita benar-benar menjiwai sepenuh hati ketika membaca doa ini, dan tentu harus memahami isi atau mengerti makna setiap doa tersebut, ya. Jadi dari 8 itu Anda harus pahami apa yang Anda minta. Jangan sampai Anda meminta kepada Allah tetapi Anda tolak saat Allah memberikan apa yang Anda minta. Nah, ini jadi aneh, ya. Anda minta tapi ketika dikabulkan Anda tolak. Karena tidak paham dengan makna dari doa itu, akhirnya tanpa sadar Anda menolak pemberian Allah atas doa yang Anda panjatkan. Salah satu poin doa ini yang sering dilupakan yaitu kata warfa'ni, angkatlah derajatku. Sahabat muslim, Anda harus benar-benar pahami doa satu ini, ya. Dengan apa Allah mengangkat derajat Anda? Seperti halnya dengan apa guru Anda atau dosen Anda menaikkan Anda ke kelas berikutnya, kelas yang lebih tinggi. Atau seorang pegawai yang mau naik pangkat, naik jabatan, dengan apa dia bisa naik pangkat? Hanya satu, yaitu dengan ujian. Jika Anda bisa melewati ujian dengan baik, maka Anda akan naik ke kelas selanjutnya atau ke materi pelajaran yang lebih tinggi atau ke pangkat yang lebih tinggi. Ujian siswa SD berbeda dengan ujian siswa SMP, SMA,
Ujian kelas 1 berbeda dengan ujian kelas 2 dan kelas 3. Ujian mahasiswa semester 1 tentu berbeda dengan ujian mahasiswa semester di atasnya. Kelas atau pangkat yang lebih tinggi, maka ujiannya akan lebih berat dibanding kelas atau pangkat yang ada di bawahnya. Ini hal yang sangat lumrah dan wajar sekali di dalam kehidupan kita. Maka begitu pula ketika Anda meminta dinaikkan derajat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ujian atau cobaan kepada Anda. Dan setiap tingkatan keimanan itu akan berbeda tingkat ujiannya. Berat dan ringannya ujian Allah itu berbeda ke setiap orang sesuai kadar kemampuannya masing-masing. Sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kadar kesanggupannya. Jadi kalau Allah memberikan ujian, pasti Anda sanggup. Ya, seberat apapun, ya. Karena itu adalah kadar yang Allah berikan kepada Anda. Jadi jika Allah memberikan ujian apapun kepada Anda jangan kaget, jangan mengeluh, jangan menolak, jangan menggerutu, jangan berkeluh kesah. Anda jangan merasa itu adalah kehinaan. Anda jangan merasa putus asa atau merasa tidak disayang oleh Allah Azza wa Jalla dan lain-lain. Perasaan semacam itu hendaknya disingkirkan. Orang yang akan dinaikkan derajat lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ujiannya akan lebih berat daripada orang yang keimanannya berada di bawahnya. Jadi Anda jangan menyamakan ujian setiap orang. Ujian Anda dengan orang lain bisa berbeda. Jika Anda merasa iman Anda lebih tinggi, maka jangan minta ujian yang rendah. Pasti ujiannya akan lebih berat dan lebih tinggi. Anda jangan mentertawakan atau meremehkan orang-orang yang sedang mendapat ujian berat dari Allah Azza wa Jalla. Anda anggap orang itu lebih sial dari Anda anggap orang itu sedang dimurkai oleh Allah, Anda anggap orang itu sedang banyak dosa, Anda anggap orang itu hina dan remeh, Anda anggap orang yang gak sukses-sukses, Anda merendahkan orang tersebut dengan berbagai hal. Kita seharusnya bilang ya ke dia itu, ke orang itu, Anda hebat dan luar biasa, akan dinaikkan derajat lebih tinggi oleh Allah Azza wa Jalla daripada saya. Saya iri pada Anda. Atau jika Anda sendiri yang merasa ujian hidup Anda lebih berat dari orang lain, maka Anda harus bersyukur pada Allah bahwa Anda akan dinaikkan derajat Anda yang lebih tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla selama Anda bisa sabar, ridho, dan ikhlas menerima takdir ujian Allah tersebut setidak enak apapun, ya, seberat apapun. Ya, jadi bukan malah menggerutu, bukan malah stres, pusing, putus asa, dan hal negatif lainnya. Jadi kalau mendapatkan ujian hidup yang sangat berat, yakinlah pasti Allah akan angkat derajat Anda ke posisi yang lebih tinggi dan juga diberikan pahala yang lebih besar dan lebih banyak, pahala tanpa batas jika bisa sabar, ridho, ikhlas. Dihapuskan banyaknya dosa-dosa Anda, lebih dicintai Allah daripada yang lain, lebih disayangi malaikat daripada yang lain. Seperti orang yang mau naik kelas atau mau naik jabatan tadi, tentu ya Anda atau dia senang ketika guru, dosen, atau bos Anda memberikan ujian. Kalau ujian dari guru, dosen, atau bos Anda itu Anda tolak, maka Anda tidak akan pernah bisa naik kelas, tidak akan pernah bisa naik pangkat dan jabatan. Maka begitu pula jika Allah memberi ujian kepada Anda, rasakan dengan senang dan nikmati saja ujian yang Allah berikan. Selalu berpikir positif kepada Allah atas setiap takdir yang tidak enak sekalipun yang Anda dapatkan. Karena itulah kelas ujian Anda bisa lebih berat dari yang lain. Cara membaca bacaan agar bisa lebih menjiwai bacaan yang berisi doa yang sangat luar biasa ini, ya sebaiknya jangan dibaca cepat-cepat, jangan dibaca tersambung terus, ya bacalah perlahan-lahan dan dijeda setiap kata dari doa tersebut. Tetapi jiwai doa itu dengan hati dan pikiran Anda, bukan sekedar ucapan di lisan, sementara hati dan pikiran ingat kepada hal yang lain. Membuat Anda merinding dan menangis mungkin jika Anda benar-benar menjiwai doa-doa ini. Allahu Akbar. Ya, baca dengan perlahan, jeda setiap kata, setiap doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni
wahdini wa'afini wa'fu anni. Demikian penjelasan dari kami tentang sholat khusyuk. Kami tidak dapat menjelaskan seluruh poin karena memang keterbatasan kami, dan juga agar video ini menjadi lebih ringkas, lebih pendek. Selebihnya, jika Anda bisa mempraktikkan ini dengan semaksimal kemampuan Anda, bisa jadi Allah akan buka untuk Anda pada ilmu-ilmu yang lainnya atau ilmu yang lebih luas dan lebih tinggi. Tidak akan habis ilmu Allah sekalipun diberikan kepada semua makhluk, semua manusia. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng hitam. Demikian dari kami, penjelasan ini saat ini hanya sampai di part 3. Selamat mencoba mempraktekkan mulai dari part 1 sampai part 3 ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan mohon kepada rekan-rekan, para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib. Kami hanyalah manusia biasa yang banyak kekurangan. Ilmu kami hanya sedikit saja dibandingkan Anda semua. Mohon dukungannya untuk hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.